di mana nih, Kak? Kita ada di kampus 3 Paingan nih. Sekarang kita mau ngapain di sini? Sekarang kita mau ngenalin ruangan-ruangan yang biasanya dipakai sama prodi pendidikan matematika. Tapi sebelumnya kayaknya kita kenalan dulu deh. Iya. Aku Maria Ernita, aku dari PEMAT 21B, dan temen aku. Dan aku Angela Larasati dari PEMAT 22A. Nah yaudah, daripada kita lama-lama, mending langsung aja yuk. Cus! Halo Sobat Pendidikan Matematika. Jadi ruangan pertama ini adalah ruang DROS yang terletak di lantai 4 gedung utama kampus 3. Ruangan ini biasanya digunakan untuk misa atau untuk acara besar dari tiap program kerja yang ada di organisasi-organisasi Universitas Sanata Dharma. Jadi nggak heran kalau kapasitasnya bisa sampai 200 orang. Untuk melakukan proses peminjaman ruang DROS ini, kalian bisa langsung melakukan peminjaman di Sekretariat CPMIPA. Sekarang kita akan berkenalan dengan ruang multimedia umum. Ruang multimedia umum ini terletak di lantai 3 gedung utama. Ruang ini punya kapasitas sekitar 150 orang, kurang lebihnya. Dan ruangan ini bukan hanya digunakan oleh prodi pendidikan matematika saja, tetapi prodi lain bisa menggunakan. Maka dari itu, ketika kita hendak menggunakan ruangan ini, kita harus mengajukan surat kepada Sekre JP-MIPA untuk ACC ruangan ini. Dan ruangan ini biasanya digunakan untuk berbagai hal, mulai dari rapat, lalu seminar, lalu pertemuan-pertemuan lain bisa menggunakan ruangan ini. Dan ruangan ini dibawahi oleh Kepala Bagian Administrasi Umum. Oke, selanjutnya adalah ruang lab multimedia pendidikan matematika. Nah, lab ini lokasinya ada di gedung barat lantai 1. Kalau kalian naik lift, kalian langsung aja belok ke kanan. Oke, sebelum kita masuk ke ruangannya, jangan lupa lepas alas kaki dulu ya. Setelah lepas alas kaki, yuk kita masuk ke ruangannya. Ruang multimedia pendidikan matematika ini digunakan untuk mata kuliah statistika dan pemrograman komputer. Untuk kapasitasnya sendiri ada 30 loh. Banyak kan? Nah, untuk PIC-nya itu ada Mas Alfa, dia sebagai staf micro teaching. Untuk jam operasionalnya, menyesuaikan jadwal mata kuliah yang diambil. Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke ruangan podcast nih. Jadi, prodi pendidikan matematika itu punya ruang podcast sendiri loh. Dimana di ruang podcast ini kapasitasnya tuh kecil, hanya sekitar 5-7 orang. Biasanya di ruang podcast ini digunakan untuk take video podcast yang mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube-nya prodi pendidikan matematika. Di sini dilengkapi dengan alat-alat seperti peragam matematika, lalu ada meja dan kursi. Selain itu tentunya ada juga alat-alat untuk take video kita. PIC dari ruang podcast ini adalah Mas Alfa. Dan ruang podcast ini hanya digunakan ketika kita akan melakukan take video podcast, dan tentunya itu disesuaikan dengan jadwal antara host dan narasumber. Sekarang kita akan berkenalan dengan ruang laboran lab mikro. Yuk. Di ruang laboran lab mikro ini, PIC-nya adalah Mas Alfa. Kegunaan dari ruang ini adalah untuk peminjaman peralatan dokumentasi. Ruangan ini beroperasi dari jam 7:30 sampai jam 3:30 sore. Dan letak ruangan ini adalah di gedung barat di lantai 2, bersebelahan dengan ruang multimedia pendidikan matematika. Selanjutnya adalah ruang micro teaching pendidikan matematika. Tapi sebelum kita masuk, sekarang kita lepas dulu alas kaki dan diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Yuk kita masuk. Di ruangan ini hanya digunakan untuk mahasiswa S2 dan mata kuliah pembelajaran micro teaching.
Jadi jam operasionalnya pun mengikuti dengan mata kuliah tersebut. PIC dari ruangan ini masih sama dengan laboran lab mikro tadi dan juga ruang podcast yaitu Mas Alfa. Kapasitas di ruangan ini sekitar 24 sampai 26 orang dan letaknya pun masih satu lingkup dengan ruang podcast dan laboran lab mikro tadi. Nah, selanjutnya adalah ruangan STEAM Learning Center. Ruangan ini terletak di sebelah barat gedung farmasi. Yuk kita intip bagian dalamnya. Nah, ruangan ini digunakan untuk memfasilitasi acara-acara atau kegiatan yang diadakan oleh FKIP, seperti acara-acara yang diadakan oleh program studi pendidikan matematika, kimia, biologi, ataupun fisika. Untuk kapasitasnya sendiri kurang lebih 100 orang. Nah, untuk fasilitasnya ada banyak sekali, seperti LCD dan proyektor, sound, mic sebanyak 4 buah, kursi sebanyak kurang lebih 100 buah, meja, ada meja lipat dan meja seminar, lalu ada AC. Nah, kalau mau menggunakan ruangan ini, terlebih dahulu kita harus melakukan perizinan ke Sekretariat JPMIPA. Untuk jam operasionalnya sendiri dimulai dari jam 6 pagi sampai maksimal jam 10 malam. Nah, sekarang kita ada di Sekre JPMIPA. Di Sekre JPMIPA ini tentunya ada staf yang bertugas di dalam. Di Sekre JPMIPA ini operasinya mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Di sini kita bisa mengurus mengenai proposal, LPJ, dan tentunya surat menyurat peminjaman fasilitas kampus seperti ruangan. Oke, sekarang kita sedang berada di lantai 1, gedung timur. Nah, di sini ada apa aja? Di sini ada ruangan dosen PEMAT. Nah, di setiap ruangannya itu terdapat 5-6 dosen. Kalau kalian punya kebutuhan untuk bertemu dengan dosen, silakan menghubungi dosen, lalu menuju ke ruangannya dan cari nama dosen sesuai dengan dosen yang kalian cari. Oke, jadi itu tadi ruangan-ruangan yang biasa dipakai oleh Prodi Pendidikan Matematika. Semoga bermanfaat ya buat mahasiswa 2023. Bye! Oke. Oh, tunggu. 1, 2. Ayo melu aku no. Ayo kowe mlaku rono. Kowe mlaku sih. Nanti tiap simpang tuh ngomong ya, Sep? Ya. Ya? Lihat jalan besar nih. Ya. Kamu ngomong pas di bawah lampu itu ya, lampu paling ujung. Mau tahu rute ke Sekretariat JPMIPA? Ikutin aku. Jika teman-teman udah sampai sini, teman-teman langsung aja lurus ke sana. Nah, kalau teman-teman udah sampai sini, kita langsung aja belok ke kiri. Nah, udah sampai guys. Ya. Ya, belok ya. Setelah sampai sini belok ke sini gitu. Jika teman-teman udah sampai